teman-teman. Kita lagi ada di Pasar Ganevo. Nah, tujuannya ngapain sih kita ada di sini? Tujuannya itu kita pengen mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Ganevo. Yuk, ikuti terus. Oke, here we go. Bu, perkenalin dulu dong. Karena tak kenal maka tak sayang nih, Bu. Nama Ibu siapa nih? Nama Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani, Bu. Iya. Oh, sekarang udah gak jadi menteri, Oh, udah. jadi pedagang. Pensiun jadi dari Menteri Keuangan dagang sayur ya. Oh iya, sama-sama mendapatkan uang. Oh iya. Nah Bu, kira-kira udah berapa lama sih Bu dagang sayur di Pasar Ganevo ini? Udah lama, sejak tahun 2020. Oh 2020, berarti jalan 6 tahun. Iya. Iya. Nah biasanya sih Ibu dagang di sini buka sama tutupnya itu jam berapa ya Bu? Kalau buka jam 4, Hmm? terus ntar nutupnya ya kira-kira jam 1. Oh dari jam 4 subuh Ibu udah mulai start beberes Bu? Iya. Sampai siang? Iya, siang sampai siang. Gitu ya Bu. Nah kalau dalam seminggu nih Ibu ya, Ibu itu ada tutupnya gak sih? Maksudnya kayak Istirahat gitu. ya istirahat Ada ya. Kadang ya pengen istirahat gitu. Ya 1 hari apa 2 hari gitu. Oh dalam seminggu biasanya sehari sampai 2 hari. Iya. Itu biasanya istirahat aja Bu. Iya, capek. Oh, iya. Nah saya penasaran nih Bu sama modal awal. Biasa kalau buat usaha sayur ini modal awalnya butuhnya berapa sih? Ya kalau ini kan misalnya penuh, Hmm? isi mate komplit gitu ya. Iya. Ya kira-kira ya 3 juta, 5 juta lah. 3 juta. Sekarang apalagi dagangan lagi mahal, cabai sekarang udah naik. Oh cabai berapa Bu segitu? Rawit merah sekarang hampir 100. 100 ribuan. Oh, padahal kemarin itu kan 30, 40. Iya benar-benar benar. Naiknya signifikan parah ya Iya. Bu ya. Nah itu kan Ibu 3 juta itu bahan baku ya Bu. Kalau kios ini Ibu modalnya berapa sih? Kalau kios saya ngontrak. Oh ngontrak. Ya, Per bulannya berapa tuh kalau boleh tahu? per bulannya kalau sini kontraknya itu berapa ya? Kontraknya milik saya. Oh, Jadi bayarnya ya 1 juta lah. 1 juta ya, dibulatin aja 1 juta ya. Terus ini kan selain bahan baku, kios sama perlengkapan itu berapa sih kira-kira? Perlengkapan kayak misal kayak Lampu. tiang-tiang, lampu. Oh kan ini udah dari sini. Oh udah dari sini. Oh, Udah dari pasar. Ya kayak listrik juga dari. Oh, listrik ntar bayar sendiri per bulannya berapa gitu. Oh kalau ibu biasa listrik berapa? Listrik kan ini nggak ada meteran ya paling terserah. Oh terserah. Oh kalau kecuali kalau ada meteran tuh kayak kios-kios ini kan ada meteran. Oh. Jadi beda lagi. Beda lagi. Udah diukur sama meteran ya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditanya sama teman saya Bu. Ibu, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu biaya rutin per harinya berapa ya Bu? Biaya buat belanja. Ya. Ya nggak mesti, kadang-kadang kan nggak nambahin gitu. Ya kira-kira 1 juta. Ini 1 juta ini udah belanja doang atau sudah sama semuanya, sudah sama kebersihan atau yang lainnya? Ya belum. Oh belum. Jadi 1 juta ini pure belanja. Belanja. Oke, selanjutnya menurut Ibu modal usaha ini masih kurang atau sudah cukup? Masih kurang. Kurang. Iya soalnya kan buat ini kan dagang lagi mahal jadi nombok lagi. Jadi nggak nentu ya Bu ya? Oh, Kurangnya. kan gitu, ya. Ya. Selanjutnya apakah Ibu punya tabungan dan cadangan untuk pengeluaran diprediksi? Nggak ada. Nggak ada tabungan. Nggak ada. Jadi ini uang dagangan pure diputar ulang doang. Iya. Tidak ada Benar. sedikit pun Iya. ditabung. Iya zaman sekarang mana itu ya paling buat muter lagi gitu. Apalagi banyak yang nombok ya Bu ya. Iya. Dan sayuran banyak yang Iya. mahal. Oh lagi kayak gini. Oke. Makasih ya Ibu. Oke Ibu, sekarang giliran aku ya untuk bertanya. Aku mau tanya, kalau boleh tahu nih, kira-kira omset atau hasil penjualan Ibu per hari itu berapa? Omsetnya nggak tentu. Kadang-kadang dapat 1, kadang-kadang kurang dari 1, ya kadang-kadang lebih gitu. Itu 1 juta gitu ya Bu, per hari? Nggak tentu, iya nggak tentu. Kalau 1 juta itu udah omset kotor atau bersihnya tuh? Kotor. Kotor itu berarti udah sewa kiosnya sama iuran gitu ya Bu?
juta? Iya, itu beda lagi nanti. Oh itu beda lagi. Beda lagi dari 1 juta itu. Iya, Iurannya berapa Bu untuk kebersihan gitu? itu kalau bayar per bulan itu 400 sebulannya salaran. Iya. Terus kalau keuntungan bersihnya tuh kira-kira berapa Bu? Keuntungan sekarang mah nggak ada keuntungan, maksudnya ya buat muter lagi gitu Mbak. Oh, ya buat belanja lagi. Terus aku mau tanya lagi nih, biasanya di hari apa sama di jam berapa nih Bu pasar tuh rame? Ini biasanya hari Sabtu sama Minggu, ya sekitar jam 8. Jam 8 berarti pagi gitu ya Bu ya. Jam 8 pagi. Terus kalau sepinya tuh Bu di jam berapa? Yang udah jarang yang Ya beli. sekitar jam 11-an. Jam 11 sudah berkurang dari pembelinya ya Bu ya. Iya. Makasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Pertama nama aku Safira ya Bu. Ya, saya Putri Mulyani. Oke, Bu, Ibu kan jual sayur Bu nih ya. Itu kalau perharinya di sayur ini kan jarang yang gampang layu Bu ya. Itu gimana? Ada berapa banyak Bu per hari yang layu kayak gitu? Yang layu ya kayak yang gampang itu mah kayak misalnya bayam gitu, cuman itu cepet busuk kayak cesim. Ya, hijau-hijau gitu Bu ya. Ya, Kalau kayak gitu Ibu gimana Bu ngatasinnya supaya kan kalau layu terus kan Ibu rugi Bu ya. Itu kira-kira gimana Bu supaya dia nggak gampang layu gitu? ya pasar sini mah harusnya yang bagus. Jadi yang layu dibuang. Dibuang. Kalau enggak ya dikasih orang lah. Berarti banyak rugi ya Bu kalau kayak gitu? Iya. Oh, berarti ada tips dari Ibu nggak gimana cara nyimpan sayuran biar nggak layu gitu? Ya biasanya ditaruh kayak di box itu putih kayak itu tempat kayak buah-buahan itu Mbak, terus kasih es batu. iya. Oh. Bukan yang putih kayak bus iya, gitu, iya. itu Iya. kasih es batu lah itu agak seger lagi, misalnya wortel, kangkung apa bisa, Oke, kacang itu semua panjang. bisa. Semuanya bisa buat Ibu ya? Ya, cuman saya nggak punya. Nggak punya, nggak apa-apa Ibu. Biasanya kalau pelanggan di sini tuh ibu rumah tangga kah atau anak kosan atau gimana tuh? Oh ya macam-macam. Macam ya? Kalau pelanggan ya buat itu kayak warteg, terus buat dijual lagi itu. Biasanya pada beli ke sini Bu ya? Kadang-kadang anak kos ya ada juga. Pedagang lain ada nggak Bu? Kayak misalkan dari pasar mana gitu ke Ibu? Atau warung-warung sayur gitu kayak warung sayur Madura gitu misalnya? Paling Ada ya ya? buat itu. Buat masak sehari-hari aja itu Bu ya? Buat sehari-hari sama warteg. Oke. Makasih Ibu. Ya. Menurut Ibu, jenis sayuran apa yang paling laris atau paling banyak yang diminati pembeli? Kira-kira sayuran apa ya, Bu? Itu cabe, terus kayak bawang, kayak tomat, Ada lagi, Bu, selain itu tiga itu? kayak sayur sop, wortel, kentang gitu. Oke. Bahan-bahan lokal. Ibu kan jual sayuran ya. Nah, kira-kira sayuran apa yang jarang ada di tempat lain tapi ada di tempat Ibu? Oke. Oke, Soto ini orang-orang kan Oh, pada iya, iya. nggak jual. Saya yang jual. berarti ini paling banyak diminati ya, Bu? Iya, buat bikin soto rawon. Apakah Ibu punya pelanggan tetap? Ada warteg. Iya, warteg gua pelanggan tetap. Oke. Kan tiap hari kan ini kan masak, ya apa dijual lagi. Lalu, apakah Ibu memiliki cara atau strategi untuk menarik pembeli baru? Ya harus ramah, merayu gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terus saya mau nanya, modal per harinya untuk jualan sayuran ini berapa ya, Bu? Modalnya? Ya. Modalnya kosong no, ini bandarnya. Saya nggak ada modal ya, sekira-kira misalnya modal pertama 3 juta gitu. Ya. Terima kasih. Komplit dapat apa? Dapat semuanya. Gitu. Terima kasih, Bu. Mau ada pertanyaan yang lain? Di toko Ibu ada layanan tambahan nggak seperti antar ke rumah atau sistem kasbon atau potongan harga? Nggak ada. Ada ya, Bu. Nggak ada. Terus apakah Ibu menggunakan media WhatsApp atau telepon untuk menerima pesanan? Kalau iya, kira-kira pelanggan yang memesan lewat WhatsApp ada berapa banyak, Bu? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Langsung. Nggak ada. Berarti transaksi langsung aja. Terus dari mana Ibu mendapatkan pasokan sayuran? Apakah pasar induk atau mana? Pasar dekat pasar Cengkareng. Oh, pasar Cengkareng. Berarti semuanya dari pasar Cengkareng ya?
berapa pemasok yang ibu punya? Apakah tetap atau sering berganti? Apanya? Pemasok ibu ngambil Oh, tetap. bahan-bahan tetap. Berarti tetap dari pasar Cengkering. Iya. Iya. Terima kasih Bu untuk informasinya jelas sekali ya. Iya. Makasih. Oke. Seberapa sering ibu melakukan pembelian atau restock sayuran? Maksudnya apa ya? Restock itu kayak Anu gitu ya, Iya. nyetok apa ya? ah, Oh, yang kadang-kadang seberapa sering bu? Kadang-kadang berarti. Apakah pernah ada permasalahan antara ibu dengan pemasok yang terkait dengan persediaan bahan dagangan? enggak, kan saya langsung ke pasar Cengkareng. Berarti ngambil dari Cengkareng. Apakah harga dari pemasok stabil atau sering berubah-ubah? Itu dampaknya gimana sih ke usaha ibu? Ya kan kadang kan dari sononya kan cabai nih nggak stabil kan, kadang-kadang murah, sekarang lagi mahal. Rawit merah aja hampir 100. Kemarin aja berapa? Cuman 30, 40. Berarti itu kan nggak naik tuh ganti harga. Oke bu, makasih bu. Oke Ibu, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau menurut Ibu, kondisi fasilitas pasar ini bagaimana? Apakah sudah memadai atau masih ada kekurangannya dari pasar ini? Ya ada kekurangannya. Kira-kira apa tuh? Atau dari tempatnya kecil kan? Ya enggak pengunjungnya. Kenapa tuh Bu pengunjungnya? Pengunjungnya soalnya kan banyak pasar, banyak itu pembeli apa itu orang jualan gitu Mbak. Jadi pasar sini Oh, pesaingnya lah iya, sepi. Oh, oke benar. Terus banyak pesaing. kira-kira apa kendala atau kesulitan terbesar Ibu dalam menghadapi atau menjalankan usaha ini? Keuangan. Keuangannya ya Bu. Oke, baik. Terakhir nih Bu, kira-kira apa nih harapan Ibu di masa depan untuk usaha Ibu? Harapannya yang Ibu inginkan untuk kedepannya untuk usaha Ibu? Harapannya ya pasar ini biar ramai, lancar, banyak pembelinya gitu doang. Amin ya Bu. Oke, makasih Bu. Ya.